Wanita masuk ke kamar mandi, sengaja tidak menutup pintu, dan meletakkan tas tangan di tempat mencolok. Tujuannya hanya satu, yaitu memberi kesempatan pada wanita licik menjebaknya. Benar saja saat wanita lengah, wanita licik diam-diam masuk, menyisipkan cincin berlian curian ke dalam tas wanita. Setelah merasa rencananya sempurna, ia pun pergi dengan penuh percaya diri. Namun wanita sebenarnya sudah menyadari niat jahatnya, lalu keluar dari kamar mandi, dan meraba cincin dalam tasnya. Tapi ia memutuskan belum akan membongkarnya sekarang. Kemudian wanita kembali ke aula pesta, mengangkat gelas anggur, berjalan perlahan ke arah wanita licik, lalu pura-pura menumpahkan anggur ke gaunnya. Saat wanita licik lengah, wanita dengan cepat memasukkan cincin itu ke dalam tasnya. Setelah selesai mengelap gaun, wanita licik awalnya ingin memarahi wanita itu. Tapi teringat wanita itu akan segera dituduh mencuri, maka ia pun memilih diam. Benar saja tidak lama kemudian, putri keluarga konglomerat yang kehilangan cincin masuk bersama rombongan, dan langsung menuduh wanita mencuri cincinnya. Mendengar tuduhan itu, wanita tetap tenang dan berkata, bahwa ia sama sekali tidak melihat cincin tersebut. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Namun si putri bersikeras, bahwa yang naik ke lantai atas hanya pelayan dan wanita itu. Pelayan sudah diperiksa, jadi cincin hanya mungkin ada pada wanita itu. Wanita licik pun sadar ini saat yang ditunggu, langsung ikut menekan wanita, mengatakan cincin itu adalah warisan keluarga, dan menyuruhnya segera mengembalikan. Ia bahkan mencoba menggeledah tas wanita, namun hasilnya sangat memalukan, karena tas wanita ternyata kosong. Tetap saja wanita licik tidak menyerah, lalu menyuruh satpam memeriksa tubuh wanita, bahkan hampir menelanjanginya. Tiba-tiba kakek si putri datang, melihat sang kakek membela wanita. Putri itu langsung bersikeras bahwa wanita telah mencuri cincinnya, namun sang kakek dengan tegas menghentikannya. Ia berkata tanpa bukti, berani berbuat seperti ini di depan umum, itu sama saja mempermalukan keluarga. Kemudian sang kakek mendekati wanita, dan menyapanya dengan hormat. Semua tamu pun terkejut melihatnya. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini. Ternyata pesta ini memang diadakan khusus oleh sang kakek untuk wanita tersebut. Setelah mendengar permintaan maaf dari sang kakek, wanita segera meminta agar semua tamu diperiksa secara adil. Semua orang pun saling pandang, namun tetap bersedia bekerja sama. Setelah diperiksa satu persatu, cincin itu tetap tidak ditemukan. Hanya wanita licik yang belum diperiksa. Saat itu juga wanita licik mulai panik. Teringat saat ia meletakkan gelas anggur, cincin mungkin dimasukkan kembali. Ia pun menolak diperiksa. Alasan karena di dalam tasnya ada barang pribadi. Para tamu mulai berbisik-bisik dan mencurigainya sebagai pencuri sebenarnya. Putri konglomerat pun terus mendesaknya. Wanita licik buru-buru berdalih bahwa cincin hilang di lantai atas, sedangkan ia tidak pernah naik ke atas, jadi tidak mungkin mencuri. Namun si putri sama sekali tidak peduli, tetap ngotot ingin memeriksa tasnya. Walaupun sang kakek menekankan pentingnya cincin itu, wanita licik tetap menolak. Melihat itu sang kakek pun memerintahkan satpam menyita tasnya. Tepat saat mereka hendak membuka tas, presiden direktur perusahaan datang tepat waktu. Ia langsung menghentikan semuanya, karena ia akan segera menikahi wanita licik. Semua orang mengira ia datang untuk membelanya. Wanita licik pun buru-buru berpura-pura sedih, mengaku bahwa wanita itu menuduhnya mencuri cincin. Namun begitu Presdir melihat wajah wanita itu, ia kaget karena ternyata itu adalah wanita yang pernah menyelamatkannya. Presdir pun belum sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi, lalu meminta putri konglomerat menjelaskan bagaimana cincin itu hilang. Setelah mendengarkan penjelasan, dan tahu semua tamu sudah diperiksa, hanya wanita licik yang menolak. Presdir langsung sadar ada yang tidak beres, dan meminta wanita licik bekerja sama. Tapi wanita licik merasa terpojok, berusaha kabur, namun langsung ditarik oleh Presdir.